Berikut tips atau cara-cara mengobati batuk pilek pada anak yang dapat dilakukan di rumah tanpa obat-obatan. Yang pertama, hidrasi tubuh. Pada saat anak mengalami batuk pilek, pastikan ia mendapatkan cairan yang cukup. Karena ini penting untuk membuat dahak ataupun ingusnya menjadi lebih encer. Dan anak tentunya akan lebih cepat sembuh, yang bisa mempercepat proses penyembuhan sakit batuk pilek pada anak. Pada anak lebih besar, moms juga dapat menggunakan air hangat yang dicampur dengan sedikit lemon dan madu, karena ini juga dapat membuat tubuh bayi merasa lebih hangat. Kemudian vitamin C pada lemon juga dapat membantu proses penyembuhan batuk pilek pada si kecil. Yang kedua, istirahat yang cukup. Pada saat anak mengalami batuk pilek, maka kemungkinan ada infeksi dalam tubuhnya. Istirahat ini sangat penting untuk mempercepat proses recovery atau proses penyembuhan di dalam tubuh anak, serta tubuhnya lebih punya energi untuk melawan berbagai virus ataupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh anak. Proses regenerasi sel juga berlangsung pada saat anak dalam posisi istirahat. Jadi ini juga penting untuk membantu proses penyembuhan batuk pilek pada si kecil. Yang ketiga, penuhi kecukupan nutrisi si kecil. Pada sisi kecil sedang batuk pilek, maka berikan asupan nutrisi yang seimbang, mengandung makronutrien seperti karbohidrat, protein dan lemak, dan juga mikronutrien dari buah dan sayur yang mengandung banyak vitamin dan mineral. Nah, berbagai nutrien ini dalam porsi yang seimbang penting untuk mempercepat proses penyembuhan. Terutama protein, ini sangat penting untuk membentuk sistem imun yang lebih baik, kemudian sel-sel imun yang lebih baik. Beberapa jenis mikronutrien juga penting ya, sebagai zat antioksidan, agar proses recovery ataupun proses infeksi dapat berlangsung lebih cepat, sehingga anak lebih cepat sembuhnya. Jadi jangan lupa berikan nutrisi seimbang kepada yang sedang mengalami batuk pilek, agar ia lebih cepat sembuh. Yang keempat, perhatikan kualitas udara di rumah. Jadi moms bisa menggunakan pelembab udara seperti air humidifier ataupun uap dari air panas ya, untuk melembabkan udara di sekitar rumah. Ini juga penting agar dahak dan ingus kecil lebih mudah untuk cair dan dikeluarkan. Nah, hindari juga paparan polusi, misalnya asap rokok ataupun polusi di luar ya, karena ini dapat membuat si kecil lebih lambat sembuhnya dibandingkan apabila si kecil menghirup udara yang fresh atau segar di rumah. Biasakan juga nih pada pagi hari buka jendela di rumah, agar sirkulasi udara di rumah juga baik, lebih bersih, sehingga ini juga bisa membantu untuk mempercepat proses penyembuhan batuk pilek pada si kecil. Nah, demikian tips-tips sederhana yang dapat diaplikasikan oleh moms semuanya di rumah jika si kecil mengalami batuk pilek. Tapi jika sudah melakukan hal-hal tersebut dan si kecil masih belum sembuh, jangan lupa untuk berkonsultasi ke dokter, terutama dokter spesialis anak, untuk mendapatkan pengobatan selanjutnya yang sesuai. Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Jangan tunda, ketahui tekanan darahmu secara rutin. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang. Tahukah Anda, hipertensi atau tekanan darah tinggi dapat membunuh Anda secara diam-diam. Hipertensi sulit diketahui karena tidak ada gejala atau keluhan yang khas. Bila tekanan darah Anda melebihi angka 140/90 mm Hg, hati-hati, Anda terkena hipertensi. Perilaku yang beresiko hipertensi adalah obesitas, merokok, kurang olahraga, terlalu banyak garam, gula, lemak,
mengonsumsi alkohol, stres. Hipertensi dapat berakibat fatal seperti stroke, serangan jantung, impotensi, gangguan penglihatan, gagal ginjal, gagal jantung, bahkan kematian. Sadari sebelum terlambat. Ingat, hipertensi dapat dikendalikan. Cegah hipertensi, tekanan darah terkontrol, Anda selamat. Apakah kalian pernah dengar suatu penyakit yang bernama diabetes? Diabetes, atau yang sering dikenal dengan nama kencing manis, adalah kondisi di mana terdapat jumlah gula yang tidak normal tingginya di dalam darah. Tetapi, bagaimana sih caranya gula-gula tersebut menumpuk jumlahnya di darah kita? Di saat kita makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, dan lain-lainnya, karbohidrat kompleks tersebut akan dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu glukosa. Glukosa akan melalui suatu proses yang bernama glikolisis, di mana glukosa akan dipecah menjadi adenosin trifosfat atau ATP, suatu molekul yang berkontribusi terhadap energi di tubuh. Jika sudah terdapat cukup jumlah glukosa di aliran darah kita, organ kita yang bernama pankreas akan mengeluarkan hormon insulin yang akan mengubah glukosa menjadi molekul glikogen agar bisa disimpan di hati atau di otot sampai nanti dibutuhkan lagi. Saat butuh energi, glikogen tersebut akan melalui suatu proses yang bernama glikogenolisis dan diubah kembali menjadi glukosa untuk diubah menjadi energi. Diabetes, kondisi di mana jumlah glukosa sangat tinggi di darah, dapat dibagi menjadi dua tipe. Pertama, diabetes tipe 1, di mana sistem imun badan kita menyerang sel di pankreas yang bertugas menghasilkan insulin. Tanpa insulin, glukosa tidak bisa diubah menjadi glikogen. Sedangkan, diabetes tipe 2 adalah di saat pankreas memproduksi cukup insulin, tetapi badan kita tidak dapat menggunakannya untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Kondisi serius ini bisa mengakibatkan komplikasi di mata, saraf, gusi, dan bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal, serangan jantung, ataupun stroke. Bahkan di beberapa kasus, penderita diabetes bisa mengalami sesuatu yang bernama diabetic foot, berakibat syaraf di kaki yang rusak dan membuat kita tidak akan merasakan luka di kaki. Jika dibiarkan, bisa menyebabkan infeksi dan bisa diamputasi. Ada baiknya kita rajin periksa ke dokter untuk mencegah terjadinya kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Kita juga bisa mulai berolahraga dan mengurangi konsumsi gula. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan konten kali ini? Bantu teman kalian menghindari diabetes dengan membagikan video ini ke mereka agar mereka juga paham. Jangan lupa untuk subscribe demi mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Tahukah Anda? 6 tanda-tanda jaringan saraf Anda terganggu. 1. Sering sakit kepala. 2. Mati rasa atau kesemutan. 3. Penurunan kekuatan otot tiba-tiba. 4. Masalah dalam pergerakan tubuh. 5. Penglihatan jadi bermasalah. 6. Masalah memori atau kebingungan. Jaga kesehatan saraf Anda dengan bijak. Jika Anda mengalami tanda-tanda masalah saraf, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf di Klinik Airlangga. Kami siap memberikan perawatan dan penanganan yang terbaik untuk Anda. Jadwalkan konsultasi sekarang untuk memastikan kesehatan saraf Anda tetap prima. Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit atau mother of diseases. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti hindari konsumsi gula berlebihan,
lebih dari 50 gram atau setara 4 sendok makan yang terkandung pada seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Hindari mager atau malas gerak. Cegah obesitas. Cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Mengkonsumsi sayur dan buah. Ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga. Udah pakai skincare, body care, hair care, tapi hasilnya tetap nihil. Girls, merawat tubuh dan wajah tidak cukup hanya dari luar saja. Kamu juga perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin, protein, serat, dan lemak yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan juga penuhi kebutuhan nutrisi kulitmu dengan minum air putih 8 gelas sehari. Sudahkah kamu memiliki gizi yang seimbang untuk tubuh kamu? Yuk intip tips sehat dari Kemenkes. Isi setengah piringmu dengan makanan pokok dan lauk pauk yang mengandung protein nabati dan hewani seperti ikan dan kacang-kacangan. Kemudian setengahnya lagi kamu isi dengan makanan berserat seperti sayur bayam, wortel, dan pisang. Berdasarkan jenis kelamin dan usia, kebutuhan nutrisi dalam tubuh manusia itu berbeda-beda loh. Contohnya kebutuhan kalori wanita 19 sampai dengan 29 tahun, 2.250 kalori per hari. Kemudian wanita berusia 30 sampai dengan 49 tahun, 2.150 kalori per hari. Lalu wanita berusia 50 sampai dengan 64 tahun, 1.900 kalori per hari. Dan wanita berusia di atas 65 tahun membutuhkan 1.550 kalori per hari. Nah, untuk pria berusia 19 sampai dengan 29 tahun membutuhkan kalori sebanyak 2.725 kalori per hari. Kemudian 30 sampai dengan 49 tahun 2.625 kalori per hari. 50 sampai dengan 64 tahun 2.325 kalori per hari. Dan pria berusia di atas 65 tahun membutuhkan kalori sebesar 1.900 kalori per hari. So girls, mulai konsumsi makanan dengan gizi yang seimbang ya, kurangi mengkonsumsi makanan cepat saji. Ayo, mari kita hidup sehat dari piring kita, aktivitas fisik dan PHBS mulai dari saat ini. Aku Raisa. Setiap bangun pagi, aku selalu bersemangat menghadapi hari. Aku pergi ke sekolah, belajar, dan berkumpul bersama teman. Tapi semua berubah sejak aku kena tuberkulosis atau yang sering disebut TBC. Awalnya, aku sering merasa tidak enak badan, cepat lelah, tidak bisa bermain dengan teman-teman, dan bersengkrama dengan keluarga. Aku juga sering batuk, hingga sulit tidur, dan berkeringat berlebihan saat malam hari. Nafsu makanku menurun, hingga badanku makin kurus. TBC termasuk penyakit menular, disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang sudah ada sejak zaman dulu kala dan banyak menyebabkan kematian. Tahukah teman-teman, di dunia ada 10 juta orang kena TBC yang setiap tahunnya mengakibatkan 1,6 juta orang meninggal. Jumlah penderita TBC di Indonesia adalah yang terbanyak kedua di dunia. TBC ditularkan lewat udara melalui percikan air liur penderita TBC saat batuk, bersin, bahkan berbicara jika tidak memakai masker. Aku tidak tahu dari siapa aku tertular. Bisa dari keluarga, teman, guru, atau orang dewasa lain di sekitarku. Dan aku pun bisa menularkan ke orang lain jika belum diobati. Aku segera dibawa ke puskesmas oleh ayah dan ibu. Pak dokter memeriksaku dengan teliti. Dahaku diperiksa dan dokter bilang aku sakit TBC. Mendengar hal itu, aku sedih, malu, dan takut teman-teman menjauhiku, serta tidak bisa pergi ke sekolah. Tapi berkat dukungan orang tua dan teman-teman,
aku tetap semangat untuk sembuh dari TBC. TBC bisa disembuhkan asalkan aku minum obat setiap hari minimum selama 6 bulan tanpa terlewat sehari pun. Aku tidak khawatir, walau minum obatnya lama tapi aman. Obatnya gratis loh. Selain itu, aku juga harus memakai masker. Jika batuk, harus menutup mulut dengan tisu atau lengan dan jangan meludah sembarangan agar kuman TBC-nya tidak berterbangan. Aku semangat dan yakin pasti bisa sembuh. Jika aku tidak teratur minum obat, bakteri TBC jadi lebih kuat dan tebal dan menyebar ke bagian tubuh lain seperti otak dan tulang, sehingga harus minum obat lebih banyak dan lama. Penyakitku jadi lebih parah dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Tapi sebenarnya TBC ini bisa dicegah loh dengan cara olahraga teratur, makan makanan bergizi, membuka jendela agar mendapatkan cukup sinar matahari dan udara segar, menjemur alas tidur agar tidak lembab, tidak merokok, istirahat cukup dan tidak tidur larut malam. Kalau ada orang dewasa yang sakit TBC, segera periksa anggota keluarga yang tinggal serumah dan teman yang sering menghabiskan waktu bersama supaya diberi obat pencegahan TBC sehingga tidak jadi sakit TBC seperti aku. Teman-teman, aku masih dapat bersekolah dan bermain. Jangan khawatir tertular dari aku karena aku sudah minum obat teratur, menjaga protokol kesehatan dan selalu menjaga kebersihan diri. Kini aku sudah sembuh. Aku kembali sehat dan kuat. Aku bangga telah menyelesaikan pengobatan sampai tuntas. Aku bahagia karena keluarga dan teman-teman mendukungku. Mereka tidak menjauhiku dan kita tetap bermain bersama. Pengobatan TBC tidak hanya menyembuhkanku, tapi juga melindungi orang di sekelilingku. Ayo, kita berperan mengurangi TBC di Indonesia. Jika kamu atau anggota keluarga ada gejala lesu, tidak nafsu makan, berat badan turun, batuk-batuk dan demam, keringat di malam hari, minta orang tua untuk membawa ke puskesmas atau klinik terdekat ya. Kalau kamu dinyatakan TBC, minum obat setiap hari sampai tuntas. Ayo bersama kita stop TBC. Temukan TBC, obati sampai sembuh. Golden Age atau periode emas pada anak adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang paling penting pada masa awal kehidupan anak. Golden Age meliputi 1000 hari pertama kehidupan anak yang dihitung dari masa dalam kandungan sampai dengan usia anak mencapai 2 tahun. Masa Golden Age pada anak sangat penting dan perlu diperhatikan khususnya oleh para orang tua. Pada masa Golden Age, otak bertumbuh secara maksimal, begitu pula pertumbuhan fisik. Selain itu, masa tersebut juga terjadi perkembangan kepribadian anak dan pembentukan pola perilaku, sikap, dan ekspresi emosi. Jika berbagai kebutuhan anak diabaikan pada masa Golden Age, anak dikhawatirkan mengalami tumbuh kembang yang kurang optimal, atau parahnya bisa terjadi stunting pada anak. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, stunting disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurangnya ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Hal ini dapat terjadi sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Tapi tenang saja, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting. Pertama, ibu hamil harus mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang selama kehamilan, bahkan sebelum masa kehamilan. Ini untuk memastikan bahwa janin akan mendapat nutrisi yang optimal di dalam rahim, lahir sehat dan juga mendapat bekal nutrisi yang baik setelah lahir. Kedua adalah dengan memberikan buah hati Anda ASI eksklusif selama 6 bulan dan dapat dilanjutkan dengan memberikan empasi. Ketiga, dengan memberikan buah hati Anda nutrisi lengkap dan asupan bergizi seperti vitamin, mineral, protein, lemak sehat, karbohidrat, dan juga susu bernutrisi. Keempat, masalah stunting juga dapat dipicu akibat kebersihan lingkungan yang buruk. Maka dari itu orang tua dan seluruh anggota keluarga harus mempraktikkan kebersihan yang tepat. Misalnya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menyiapkan makanan. Kelima, salah satu pemicu gizi buruk adalah akibat anak yang susah makan.
Ada beberapa penyebab anak tidak mau makan, termasuk alergi atau intoleransi makanan, reflux, muntah, diare, sembelit, kolik, atau kondisi kesehatan yang lebih serius lainnya. Ibu dapat memberikan variasi makanan yang sehat dan beragam. Dan yang terakhir, penting untuk konsultasi kesehatan anak secara rutin baik di posyandu, puskesmas, atau pusat pelayanan kesehatan terdekat ya Bu. Ayo, cegah stunting sejak masa kehamilan dan biasakan hidup sehat ya. Dr. Nurul Rahmawati, SPN, Mars adalah seorang dokter spesialis neurologi yang aktif bekerja di Klinik Utama Airlangga. Beliau mendapatkan gelar dokter umum setelah menyelesaikan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi pada tahun ke-2011. Setelah itu, beliau bersekolah lagi untuk mengejar sebagai dokter spesialis neurologi. Dalam kesehariannya sebagai dokter spesialis neurologi, beliau banyak menangani pasien yang mengalami gangguan neurovaskular, movement disorder, dan sleep disorder. Untuk menunjang pekerjaannya sebagai dokter spesialis neurologi, beliau aktif mengikuti pelatihan dan simposium baik di dalam maupun di luar negeri.